Oke, sekarang kita lanjutkan soal nomor 7. Tentukan nilai sin min 30 derajat, cos 225 derajat, dan tangen 870 derajat. Nah, ini ada 3 soal ya. Yang pertama, sin min 30 derajat. Berarti ini terletak di kuadran keempat ya. Maka kalau kita punya bentuk sin min 30 derajat ya, ini akan sama dengan min sin 30 derajat. Jadi kalau di kuadran 4 nilai sinusnya ya, nilai sinus dari sudut yang terletak di kuadran 4 itu pasti negatif. Atau kita ulangi sebentar saja materinya ya. Jadi misalkan ini adalah sudut 0, lalu ini adalah sudut 90 derajat, ini 180 derajat, di sini 270 derajat. Lalu ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kemudian kuadran 4. Nah, sudut yang terletak antara 0 sampai 90 derajat ya di kuadran 1 berarti semuanya sin, cos, dan tangen itu bertanda positif ya, semuanya positif. Kemudian sudut yang terletak antara 90 sampai 180 derajat yang positif adalah nilai sinusnya. Jadi semua suka. Nah, berarti jadi sin gitu ya cara mengingatnya. Kemudian di kuadran 3 antara 180 sampai dengan 270 derajat yang positif adalah tangen. Ya, semua suka tahu. Nah, tahu diawali dengan huruf T atau ta, tangen berarti yang positif ya. Kemudian di kuadran 4 sudut yang terletak antara 270 derajat sampai dengan 0 derajat atau bisa kita nyatakan dalam bentuk sudut negatif. Berarti sudut yang terletak antara 0 derajat sampai dengan negatif 90 derajat. Nah, itu di kuadran 4 ya. Nah, kalau sudutnya itu ada di kuadran 4, maka yang positif itu adalah nilai kosinusnya. Nah, di sini cos yang positif. Cara mudah mengingatnya adalah semua suka tahu campur. Ya, semuanya positif. Sin, cos, tangen, kemudian suka. Nah, berarti sin yang positif, tahu berarti tangen yang positif, campur berarti cos atau cosinus yang positif. Gitu cara mudah untuk mengingatnya ya. Oke, kita kembali ke sini. Berarti sin min 30 derajat sekali lagi ini terletak di kuadran 4 ya, maka yang positif adalah cos. Berarti selain cos di sini bertanda negatif. Gitu. Min sin 30 derajat berarti ya sama dengan berapa? Min setengah. Nah, min setengah. Jadi sin min 30 derajat itu sama dengan negatif setengah. Oke. Selanjutnya cos 225 derajat. Cos 225 derajat. Sudut 225 derajat terletak di kuadran 3 ya, di sini ya, di antara 180 sampai dengan 270 derajat. Berarti dia terletak di kuadran 3. Nah, di kuadran 3 yang positif adalah tangen. Berarti selain tangen termasuk cos, nanti tandanya negatif, itu yang pertama. Kemudian kalau sudutnya terletak di kuadran 3, maka nanti bisa dinyatakan dalam bentuk 180 derajat plus sekian kan gitu ya. Jadi ini akan sama dengan cos dalam kurung 180 derajat plus berapa? Ya tinggal 225 dikurangi 180 ya, yaitu 45 derajat. Berarti cos 180 derajat plus 45 derajat ya. Ini harus sama. Nah, ini sama dengan yang ini. Oke. Selanjutnya, karena di kuadran 3 yang positif itu adalah tangen, maka selain tangen termasuk cos ini harus negatif. Berarti langsung aja di sini min cos 45 derajat. Cos 45 itu setengah akar 2. Berarti cos 225 derajat sama dengan negatif setengah akar 2 ya. Selanjutnya di sini kita punya sudut 870 derajat. Berarti lebih dari satu putaran ya, karena lebih dari 360 derajat. Maka ini bisa kita nyatakan dalam bentuk K kali 360 derajat plus sekian. Jadi begini, 870 derajat
itu sama dengan K dikalikan dengan 360 derajat ditambah dengan theta ya, atau theta bar gitu ya. Lah K-nya ini berapa? Cara mudahnya adalah begini. Adik-adik tinggal bagi 870 dibagi dengan 360. Nah, ini kan 2, sekian-sekian. Ya kan, berarti 2 lebih sedikit. Nah, artinya 870 ya itu sama dengan 2 kali 360 ditambah sekian. Nah, atau ditambah dengan theta bar ya Dek ya. 2 kali 360 itu 720. Berarti 720 ditambah theta bar sama dengan 870. Maka theta bar ya sama dengan 870 dikurangi 720 sama dengan 150 derajat. Nah, gitu. Berarti nanti K-nya ini ya tinggal adik-adik ganti dengan 2, lalu theta bar kita ganti dengan 150 derajat gitu ya. Baik, berarti kalau di sini kita punya tangen 870 derajat, bisa kita nyatakan, bisa kita tulis menjadi tangen dalam kurung 2 kali 360 derajat ditambah 150 derajat. Nah, maka ini akan sama dengan tangen 150 derajat. Jadi kalau 2 kali 360 derajat itu kan berarti 2 putaran. 1, 2. Nah, kembali ke sudut 0 sebenarnya. Ini masih dilanjutkan dengan 150 derajat. Ya sudah, artinya tangen dalam kurung 2 kali 360 ditambah 150 itu ya sama saja dengan tangen 150 derajat. Gitu pengertiannya. Ya. Oke, berarti sudut 150 derajat terletak di kuadran 2, yaitu antara sudut 90 sampai dengan 180. Nah, kalau di kuadran 2 berarti bisa dinyatakan dalam bentuk 180 min sekian. Ya kan? Kalau di kuadran 3 kan 180 plus sekian. Di kuadran 2 berarti 180 min sekian. Lah min berapa? Ya gampang saja. Berarti di sini tangen dalam kurung 180 derajat dikurangi 30 derajat. Ya, 180 dikurang 30 itu sama dengan 150. Atau untuk mencari 30 derajat ini dari mana? Ya berarti tinggal dikurangkan aja. 180 dikurangi 150 sama dengan 30, ditulis di sini. Gitu ya. Kemudian ingat kalau di kuadran 2 yang positif adalah nilai sinusnya. Nah, ini ya. Berarti selain sinus termasuk tangen, tandanya adalah negatif. Maka tangen 180 min 30 ini langsung saja sama dengan min tangen 30 derajat. Tangen 30 derajat itu sepertiga akar 3. Berarti tangen 870 derajat atau tangen 150 derajat itu sama dengan min sepertiga akar 3. Ya. Oke, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 7. Jika ada kesulitan, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih.